Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah pilihan olahraga berdampak rendah yang terbaik untuk meningkatkan kesehatan kardio. Bagaimana cara kita bersepeda dapat dimodifikasi atau disesuaikan agar sesuai dengan tingkat kebugaran atau pengalaman apapun. Bersepeda adalah latihan mandiri yang bagus dan pelengkap untuk bentuk latihan lainnya, seperti angkat besi atau lari. Karena bersepeda berdampak rendah, maka menjadi pilihan yang baik untuk orang-orang dengan masalah sendi. Bersepeda juga bisa digunakan sebagai metode rehabilitasi untuk banyak cedera umum, menjadikannya cara yang bagus untuk membangun kekuatan setelah pulih dari cedera. Tentu saja setelah berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Agar bersepeda menghasilkan manfaat yang optimal, tentunya kita harus melakukan latihan atau cara bersepeda yang benar dan sesuai dengan tingkat kebugaran dan pengalaman kita. Siap untuk menjalankan latihan bersepeda? Pilih salah satu latihan berikut ini berdasarkan tingkat kebugaran kita dan mulailah. Latihan bersepeda untuk pemula. Jika kita baru mengenal dunia bersepeda, mulailah dengan perlahan. Tujuan utama saat ini adalah membangun pondasi kebugaran dan kepercayaan diri yang kuat. Pilih setidaknya 2 atau 3 waktu yang dapat kita tepati secara konsisten selama seminggu untuk latihan dan catat di kalender kita. Konsisten menjalankan jadwal tersebut, jangan melewatkan latihan tanpa memperbaikinya di minggu yang sama. Mungkin perlu beberapa minggu untuk membiasakan diri, tetapi waktu yang kita habiskan untuk bersepeda adalah faktor terpenting untuk membangun kebugaran. Kabar baiknya adalah kita tidak perlu bersepeda berjam-jam untuk mendapatkan efek positif. Selama kita bersepeda secara konsisten, walaupun dalam durasi yang pendek, kita sedang menuju kebugaran yang lebih baik. Targetkan aktivitas bersepeda setidaknya 150 menit per minggu dan akan lebih bagus bila dipecah menjadi 5 kali bersepeda dalam seminggu atau bersepeda selama 30 menit setiap kali bersepeda. Lakukan langkah sederhana berikut ini. Mulailah dengan pemanasan untuk meningkatkan denyut nadi kita. Bersepeda santai selama 5 menit akan membuat kita merasa berenergi dan siap untuk berolahraga. Setelah melakukan pemanasan, sesi utama latihan kita harus terdiri dari upaya sedang dengan jarak tempuh 8 hingga 18 km tergantung pada kebugaran kita. Di awal pelatihan, kita harus lebih fokus pada jarak tempuh yang konsisten dan abaikan dahulu kecepatan. Setelah latihan utama, lakukan pendinginan dengan bersepeda sejauh 2 hingga 4 km dengan kecepatan yang sangat santai, 10-15 km per jam. Gunakan aplikasi bersepeda di smartphone untuk melacak jarak bersepeda yang sudah kita tempuh. Ingatlah, abaikan kecepatan. Fokuskan pada jarak tempuh atau durasi bersepeda kita. Latihan bersepeda tingkat menengah. Setelah kita bisa bersepeda secara rutin setiap minggu, sesuai jadwal dan jarak yang terus meningkat, inilah saatnya untuk meningkatkan latihan bersepeda kita. Untuk pesepeda tingkat menengah, mulailah menganalisis jarak dan kecepatan rata-rata kita dengan menggunakan aplikasi bersepeda di smartphone kita. Aplikasi seperti Strava membantu kita melacak kemajuan bersepeda kita dan memberikan statistik tentang peningkatan yang stabil. Aplikasi ini juga merupakan cara yang bagus untuk memetakan dan menyimpan rute favorit kita, sehingga lebih mudah ditemukan saat kita ingin menempuh jalur tersebut di kemudian hari. Targetkan bersepeda antara 170 hingga 250 menit per minggu dengan jarak yang bervariasi. Sisipkan bersepeda dengan intensitas tinggi, misalnya sprint atau tanjakan curam, akan sangat mempercepat peningkatan kita.
Lakukan latihan tingkat menengah ini dengan urutan. Mulailah dengan pemanasan 5 hingga 10 menit. Kemudian, secara bertahap tingkatkan intensitas bersepeda kita. Dengan batasan, kita belum kehabisan nafas. Setelah melakukan pemanasan, tentukan gear rasio yang nyaman untuk cadence 70 rpm. Kita bisa menghitung putaran pedal selama 30 detik dan kalikan dengan 2 untuk mendapatkan angka cadence kita. Tahan kecepatan ini selama 10 menit. Lalu pindahkan gigi ke atas dengan cadence yang sama. Setelah 15 menit, tingkatkan upaya kita dan tahan cadence 80 rpm atau lebih selama 10 menit lagi. Saat mencapai durasi bersepeda selama 35 menit, atau kita merasakan tingkat energi kita mulai menurun, lakukan pendinginan dengan cadence pada 60-70 rpm dengan gear rasio yang lebih mudah, sehingga secara perlahan detak jantung kita mulai menurun. Latihan bersepeda tingkat lanjut. Setelah merasa nyaman dengan latihan menengah, pertimbangkan untuk meningkatkan lagi latihan kita dengan bersepeda pada jarak dan intensitas yang meningkat. Meningkatkan kebugaran kita ketika sudah bersepeda jarak jauh 5 hari atau lebih dalam seminggu bisa jadi menantang. Tetapi rencana latihan yang tepat dapat membantu kita mencapai tujuan latihan. Menurut penelitian bulan Desember 2015 yang diterbitkan di Journal of Sports Science and Medicine, pelatihan interval intensitas tinggi atau HIIT adalah cara terbaik untuk meningkatkan ambang kardiovaskular kita. Jika kita bisa berkomitmen untuk melakukan 4 latihan interval seminggu, kita akan melihat peningkatan yang signifikan setelah bersepeda selama 8 minggu dibandingkan dengan bersepeda dengan kecepatan tetap. Untuk latihan interval, temukan tanjakan sedang untuk didaki, misalnya jalur Dago Bawah Bandung. Cara melakukan latihan tingkat lanjut ini adalah sebagai berikut. Mulai dengan pemanasan 10 menit. Setelah melakukan pemanasan, saatnya untuk mendaki. Pilih gear rasio yang sedikit lebih tinggi dari yang biasa kita lakukan dalam pendakian biasa. Kombinasi 50-19 atau kombinasi 50-17. Kita biasanya tergerak untuk melakukan obstacle karena beratnya kayuhan dan detak jantung biasanya hampir di titik maksimum kita. Bersepedalah ditanjakan selama 20 menit. Kemudian dinginkan dengan berpindah ke cadence rendah dan gear rasio yang lebih mudah sampai detak jantung kita turun. Ulangi interval ini dengan 20 menit usaha dan 10 menit pendinginan setidaknya 3 kali. Dinginkan selama 10 menit ekstra. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.